manajemen S1 ya. Masuk di KMK 11. Oke, kita akan bahas mengenai PPh pasal 22 ya. Pajak penghasilan. Iya, mari dulu nanti. Belum. Iya. Berarti 3 TM ya. Atau biasa kita sebut PPh pasal 22. Jadi kalau PP pasal 21 kemarin pajak atas penghasilan wajib-pajak bukti dalam negeri. Dalam bentuk apa? Misalnya dalam bentuk gaji, tunjangan, honorar dan sebagainya. Karena masuknya PPh pasal 22 ini mengenai aktivitas apa saja yang ada di pasal 22. Beberapa aktivitas yang dikenakan pasal 22 PP pasal 22 antara lain pembayaran atas penyerahan barang bagi instansi pemerintah atau maupun beberapa BUMN. Jadi yang pertama aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi instansi pemerintah dan BUMN. Yang kedua, aktivitas impor. Ketiga, aktivitas penjualan pertukaran barang industri tertentu. Industri yang keempat, aktivitas penjualan barang sangat mewah. Jadi ada 4 macam kegiatan atau aktivitas yang dikenakan PPh pasal 22. Kenapa aktivitas ini dikenakan PPh pasal 22? Yang pertama, dari di awal pertemuan kita bahas mengenai fungsi pajak. Ada berapa macam fungsi pajak? Fungsi pajak, fungsi mengatur dan sebagainya. Ya. Jadi PPh pasal 22 ini dikenakan antara lain juga untuk mengamankan penerimaan negara. Yang kedua, untuk mengatur impor atau mengendalikan harga-harga di dalam negeri. Karena impor barang tidak keluar dan masuk ke Indonesia. Itu antara lain pengertian dari PPh pasal 22. Yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang bagi instansi pemerintah dan BUMN. Kemudian aktivitas impor. Yang ketiga, aktivitas penjualan pertukaran barang industri tertentu. Dan yang keempat, aktivitas penjualan barang sangat mewah. Jadi barang sangat mewah sekali ini bisa kita lanjutkan PPNBM. Itu pengertian dari PP pasal 22. Ini Iqbal. Ya ini ya, jadi definisi PP pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas yang pertama, aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah atau BUMN tertentu. Kemudian aktivitas impor barang. Yang ketiga, aktivitas penjualan atau pembelian barang industri tertentu. Yang keempat, aktivitas penjualan barang sangat mewah. Jadi ini untuk antara lain mengamankan ya, bisa untuk mengamankan penerimaan negara, kemudian juga untuk mengatur perekonomian di Indonesia. Nah ini menghitungnya seperti apa? Ini ada tarif-tarifnya sendiri. Jadi ini kan disediakan.
Jadi untuk menghitung PP pasal 22 seperti biasa ya, tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya. Untuk pemungutnya, jadi PP pasal 22 ini dipungut. Nanti kita membahas PP pasal 23, ini akan dipotong. Bedanya apa? Pungut dan dipotong. Kita bahas ya, di awal ya. Jadi untuk pemungut, penyetor, dan pelapor PP pasal 22 untuk aktivitas penyiaran barang ini adalah bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang, kemudian bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan dan seterusnya. Untuk aktivitas impor, pemungut, penyetor, dan pelapor adalah Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai. Untuk aktivitas industri tertentu, pemungut, penyetor, dan pelapornya badan usaha yang ditunjuk kepala KPP. KPP ini kantor pelayanan pajak untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Kemudian produsen atau importir BBM, BBG, dan pelumas untuk penjualan komoditas tertentu tersebut ya. Kemudian industri atau eksportir yang ditunjuk kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Untuk BUMN, pemungutnya ini Persero non perbankannya Pertamina, PLN, PGN, Telkom, Garuda Indonesia, dan seterusnya, dan seluruh bank BUMN. Kemudian untuk tarif, ini tarifnya macam-macam PP pasal 22. Untuk aktivitas penyerahan barang yang pertama, untuk aktivitas penyerahan barang, tarifnya 1,5% dari harga pembelian. Ini DPP-nya, ya. Harga pembelian itu DPP, dasar pengenaan pajak. Jadi untuk menghitung PP pasal 22-nya dikalikan saja apabila dari aktivitas penyerahan barang, PP pasal 22-nya 1,5% dari harga pembelian, dari harga transaksinya. Untuk aktivitas impor, ini ada beberapa macam tarif ya. Bagi importir yang memiliki API atau angka pengenal impor, tarifnya 2,5%. Apabila tidak memiliki API, tarifnya 7,5%. Jadi nanti dilihat di kasusnya atau di soalnya, importirnya memiliki API atau tidak. Kemudian 0,5% ini bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu, khusus 3 bahan ini. Kemudian 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Ya, ini tarif-tarifnya. Jadi ada 4 aktivitas tadi. Yang pertama aktivitas penyerahan barang, tarifnya 1,5%. Untuk aktivitas impor, ini ada beberapa macam tarif. Kemudian untuk penjualan barang di industri tertentu atau penyerahan barang, nah ini tarifnya juga beda-beda. Penjualan hasil produksi dalam negeri ini untuk 0,1% DPP-nya di industri kertas, 0,25% dari PPN di industri semen, 0,45% dari DPP di industri otomotif, 0,3% dari DPP di industri baja, 0,3% dari DPP atas obat-obatan di industri farmasi. Ini di penjualan BBM, BBG, dan pelumas. Nanti dibaca sendiri ya, tarifnya bermacam-macam ini. Jadi nanti tergantung pelaksananya yang melakukan kegiatan ini siapa, ya. Di industri apa, ya. Jadi dilihat saja listnya di sini nanti. Kemudian untuk barang sangat mewah sekali berdasarkan PMK nomor 253 garing PMK 03 garing 2008, tarifnya 5% dari harga jual. Ini tidak termasuk PPN dan PPNBM.
Ya, tidak termasuk PPN dan PPNBM. PPNBM ini singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Hanya kecil, pajak penjualan atas barang mewah. Jadi PPNBM ini untuk barang khusus barang mewah. Barang mewah ini misalnya PPH pasal 22 bisa kena PPNBM. Ini dikenakan kepada pembeli yang menanggung. Kalau ini penjual yang menanggung. Ini dikenakan ke penjual, kalau ini dikenakan ke pembeli. PPh 22 akan dipungut oleh pembeli. Penjual menjual barang saat dibayar pembeli, pajak PPh-nya akan dipungut oleh pembeli. PPNBM ini dikenakan langsung ke pembeli. Jadi sebetulnya ini dikenakan ke penjual tapi memungut pembeli. PPh pasal 22 bisa kita kreditkan. PPh pasal 22, 23, 24, 25 ini bisa kita kreditkan. PPNBM tidak bisa kita kreditkan. Tidak bisa dikreditkan. Jadi pasal 22, 23, 24, 25 termasuk 21 kemarin seakan-akan kita membayar uang muka dulu. Ya. Nanti saat kita menghitung PPh badan itu yang telah kita bayar di pasal 22, 23, 24, 25 itu bisa kita kurangkan. Jadi misalnya di tahun 2022 kita telah membayar PPh pasal 22 sebesar 1 juta misalnya. Di akhir periode PPh terutang badan bisa oke sebesar 12 juta misalnya. Nah ini bisa kita kreditkan nanti di sini. Sehingga kita tidak membayar 11 juta saja. Ini maksudnya dikreditkan. Ya. Jadi misalnya di tahun 2022 kita perusahaan telah membayar sudah dipungut PPh pasal 22 1 juta. Di akhir periode dihitung PPh terutang badan 12 juta. Nah yang pasal 22 tadi bisa kita kreditkan di sini saat kita membayar PPh terutang badan. Bisa kita kurangkan. PPh terutang badan tetap 12 juta. Cuma kita tinggal membayar 11 juta. Karena yang PPh pasal 22 ini bisa kita kurangkan di sini. Selain pasal 22, 23, 24, 25 bisa kita kurangkan. Kalau pasal 22, 23, 24 ini yang yang melakukan bukan wajib pajak, jadi wajib pajak dipungut atau dipotong. Kalau pasal 25 ini wajib pajak sendiri yang membayar. Jadi pasal 22, 23, 24 ini bukan wajib pajak yang kecuali pasal 24 yang kita bicara sendiri. Pasal 22, 23 ini bukan wajib pajak yang membayar, tapi melalui pemungutan atau pemotongan. Kalau pasal 25 ini wajib pajak sendiri yang tiap bulan membayar, ya, menyicil gitu, mengangsur, dan itu sendiri oleh wajib pajak. Ini nanti akan kita kreditkan di sini. Misalnya pasal 25 diangsur sudah diangsur misalnya 10 juta misalnya selama tahun 2022. Jadi di sini kita tinggal bayar 1 juta. Ini ada pasal
29 itu kurang bayar. Bisa diikuti. Oke, kita ke kasus saja ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk nilai import ya. Jadi nilai import atau nilai import ini bisa dijadikan sebagai DPP. Ya, nilai import ini sama dengan DPP bisa untuk PPN, bisa juga DPP untuk PPh pasal 22. Nilai import rumusnya CIF ditambah biaya masuk ditambah pungutan. Jadi ini ada import dari luar. Ya. Biasanya kalau dari melalui kapal laut perjalanan jarak jauh itu diasuransikan barangnya. Bisa kita import dari Amerika. Itu kadang di tengah perjalanan kadang ada badai, kemudian barangnya tenggelam misalnya, itu sudah kita asuransikan. Nah itu asuransi masuk di sini, CIF nilai CIF, cost, insurance, and freight. Cost ini biayanya, nilai barang, nilai harga barangnya yang diimpor itu berapa, costnya, ya. Insurance ini asuransinya. Kemudian freight ini biaya apa namanya? Biaya pengirimannya ya. Jadi rumusnya nilai impor ini dijadikan nanti untuk DPP atau DPP ya. CIF ditambah biaya masuk ditambah pungutan lain. Jadi kalau ada barang masuk biasanya ada biaya harus dibayar oleh perusahaan. Jadi CIF ini singkatan dari cost, insurance, and freight. Ya. CIF menjadi salah satu metode pembayaran dagang internasional saat para pelaku bisnis internasional melakukan transaksi ekspor impor. Pengiriman barang dengan metode CIF ini biasanya menggunakan transportasi pesawat ataupun kapal laut. Nilai import ini adalah dasar pengenaan pajak, ya, untuk perhitungan PPh pasal 22 maupun untuk PPN-nya. Ya ini saya jelaskan ya. Jadi CIF ini nilai pabean berupa uang dari harga barang, biaya asuransi dan ongkos angkut, biaya pengiriman. Biaya masuk ini pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. Pungutan lainnya ini selain CIF dan biaya masuk ada pungutan lainnya. Ini segala pungutan sah berdasarkan undang-undang kepabeanan di bidang impor. Ini hubungannya nanti dengan biaya cukai. Dan ini kasus ini untuk yang pertama ya, aktivitas pembayaran atas perjalanan barang bagi institusi pemerintah dan atau BUMN tertentu. Jadi ini ada koperasi, dia memasok furniture ke Pemprov. Ya, institusi pemerintahnya dalam hal ini adalah Pemprov. Koperasi Bendang Kambulan menerima pembayaran, jadi sudah dikirim barangnya. Dan ini dia menerima pembayaran dari kantor Humas Pemprov atas penyediaan furniture berbahan kayu jati senilai 350 juta. Berapakah PPh pasal 22 dan bagaimana penjurnalannya? Jadi untuk manajemen cukup yang menghitung PPh pasal 22 saja. Syukur-syukur kalau bisa menjurnal. Jadi yang jurnal ini saya tambahkan untuk anak-anak akuntansi. Karena akuntansi harus menjurnal, tiap ada kegiatan transaksi harus dijurnal. Jadi PPh pasal 22-nya kita hitung saja tadi transaksi penyerahan barang, pembayaran atas penyerahan barang oleh institusi pemerintah ya, bagi institusi pemerintah dan atau BUMN, tarifnya 1,5%. Jadi dilihat saja nanti kasusnya. Nah ini aktivitas penyerahan barang
tarifnya 1,5% dari harga pembelian. Tadi Pemprov membeli barang dari koperasi sebesar 350 juta. PP pasal 22 aja. %1,5% dari 350 juta ketemu di sini 5.250.000. Ini jurnal akuntansi oleh Pemprov, ini jurnal akuntansi oleh koperasi untuk pembukuannya. Jadi debit kredit. Ada yang paham ini penjurnalannya? Ya, anak manajemen cukup PPh pasal 22 saja, besarnya berapa? Yang besarnya 5.250.000. Nah ini kalau kita lihat di sini ya, jadi koperasi seharusnya menerima 350 juta. Ya, pembelinya ada Pemprov. Di sini Pemprov akan memungut 1,5% tadi. Ini akan dibayarkan oleh Pemprov ke kas negara nanti. Jadi koperasi hanya menerima kasnya 344.750.000. Yang 5.250.000-nya adalah untuk PPh pasal 22-nya. Sampai di sini bisa dipahami menghitung PPh pasal 22. Nah ini transaksi atau aktivitas impor. Di sini ada dua perusahaan, PT Kutai Kertanegara dan PT Tenggarong Incorporation. Di Tenggarong ini di luar negeri. Jadi PT Kutai Negara melakukan transaksi jual beli dengan Tenggarong Incorporation yang berdomisili usaha di luar negeri. Jadi PT Tenggarong ini ada di Malaysia ya. Transaksinya sebuah mesin cetak tanpa menggunakan api. Tadi kalau transaksi impor tanpa api tarifnya 7,5%. Apabila ada api tarifnya 2,5%. Ya, jadi dilihat di sini. Aktivitas impor tarifnya apabila pelakunya impor menggunakan ada angka apinya, angka panel impor, tarifnya 2,5%. Apabila tidak ada apinya, tarifnya 7,5% dari DPP-nya. Nilai kontrak, ini cost-nya ya. Nilai kontraknya diketahui 10, ini dolar, tapi kita rupiahkan saja ya, supaya lebih cepat menghitungnya. 10 juta rupiah berdasar ketentuan FOB saving point. Pernah diajarkan saving point FOB destination enggak? Di akuntansi. Pengantar akuntansi 2 atau 1. Lupa. Ini pengakuan ya nanti saya biarkan saja kalau ada waktu saya jelaskan. Dengan ketentuan syarat FOB saving point biasanya perjanjian dengan penjual dan pembeli. Misalnya pabrik. Pembelinya dari USA ini pelabuhan. Ada pembeli dari USA, dari Amerika. Ini ada pengakuan persiapan pengakuan barang. Jadi bisa menggunakan FOB saving point atau destinasi. Kalau saving point
barang diakui pembeli mulai dari pelabuhan sini. Jadi biasanya kita ukurannya di pelabuhan. Jadi pembeli akan mengakui barang yang dikirim ini saat ada di pelabuhan ini. Jadi bagi penjual, barang ini diakui sampai di pelabuhan, sampai keluar gudang saja. Mulai dari sini sampai sini, ini barang pembeli. Ini misal laut ya, ini laut. Barang dikirim. Berarti saat kapal bergerak ke Amerika, barang ini sudah milik pembeli di USA. Sudah di jurnal sana, sudah diakui di jurnal ini. Di aplikasinya sudah diakui milik pembeli. Jadi barang saat dikirim di laut ini sudah diakui di sini. Itu kalau speed point. Jadi saat barang keluar gudang ini diakui oleh pembeli. Barang keluar gudang dari pelabuhan ini sudah bukan barang dari penjual lagi. Bisa dipahami? Kalau destination berarti tujuan. Dilihat tujuan di sini. Pembeli akan mengakui barangnya apabila barangnya sudah sampai di gudang pembeli. Kalau destination. Jadi barang dari pelabuhan di laut ini masih milik penjual. Pembeli boleh mengakui. Jadi resikonya masih milik penjual di laut. Kalau menggunakan perjanjian, biasanya ada perjanjian antara dua pembeli atau penjual. Nah ini PT Kuta Negara melakukan transaksi jual beli. Ini kebetulan sebuah mesin cetak tanpa menggunakan api. Berarti tarifnya tadi 2,5%. Nilai kontraknya di sini 10 juta, kita sebetulnya dolar ini dirupiahkan saja. Berdasarkan ketentuan MOB shipping point, ya tadi saya jelaskan shipping point. PT Kuta Negara mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian. Jadi CIF insuransinya 10% dari kosnya, dari transaksi pembelian, transaksi tadi ya, dari transaksi, dari kontrak pembelian, dengan biaya pengangkutan senilai 1.500.000 setengah dolar ini. Jadi saya blok kuding ini sebetulnya dikurskan. Kursnya ini berdasarkan ditetapkan oleh Menkyu sebesar 10.000 per dolar. Ini kita rupiahkan saja, jadi hitungannya tidak bisa kita dirupiahkan. Kemudian adapun biaya masuknya karena barang impor dari luar masuk sebesar 20% dari CIF pungutan masing-masing 5 juta, pungutan lainnya. Ya. Nah kita hitung saja di sini berapa PPh pasal 22 aja. Yang pertama kita hitung kosnya dulu, kemudian insuransinya, freight-nya, ketemu CIF-nya. Di sini rumus tadi ya. Ini. Jadi nilai impor CIF ditambah biaya masuk tambah pungutan lain. Kita hitung dulu CIF-nya, cost insurance freight-nya, nilai transaksi, nilai barang ditambah asuransi tambah biaya pengangkutannya. Kosnya 10 juta ini. Pasti rupiah ini 10 juta. Insurannya tadi 10% dari kos. 10% dari 10 juta, 1 juta. Diasuransikan barangnya. Sepatu terjadi ada badai, tenggelam, itu sudah diasuransikan barangnya. Kemudian biaya pengangkutannya senilai 1.500.000 ini ya. 1.500.000 sehingga CIF-nya nilainya 12.500.000. Nah kita masukkan CIF-nya ditambah nilai impor CIF ditambah biaya masuk ditambah biaya lainnya, pungutan lainnya. CIF ditambah biaya masuk tadi 20% dari CIF ya, 20% dari 12.500.000
ketemu 2.500.000, ditambah pemungutan lainnya 5 juta, sehingga nilai importnya 20 juta sebagai DPP, PPN, dan DPP PPh-nya. Jadi menghitung PPN-nya 11% kali 20 juta. Untuk menghitung PP pasal 22-nya, karena tidak menggunakan API, tarifnya 2,5% dari 20 juta. Jadi yang dibayar oleh PT Kutai, dia mengimpor mesin dari Tenggarong Incorporation. Itu PP pasal 22-nya saja kita hitung tidak menggunakan API berarti 7,5%. Kalau menggunakan API 2,5%. Karena di sini tanpa menggunakan API. Jadi importirnya tidak memiliki API atau tidak menggunakan API, maka tarifnya 7,5%. 7,5% dari 20 juta ketemu 1.500.000. Ini PPh pasal 22-nya. Yang harus dibayar oleh PT Kutai Negara keseluruhannya berapa? Kita hitung. Total yang harus dibayar nilai impor, PP pasal 22 dan PPN-nya. PPN-nya anggap aja ini sebelum tahun 2022 ya. Nanti saya perbaiki. Statusnya sekarang sudah 11%. Dulu masih 10%, dari 10% dari 20 juta 2 juta. Berarti yang harus dibayar keseluruhannya oleh PT Kutai Kertanegara 20 juta. Ini nilai impor tadi atau sebagai DPP untuk PP dan PPN, ditambah PP pasal 22-nya 1.500.000, ditambah PPN-nya 2 juta. Totalnya 23.500.000. Siapa tahu kalian nanti bekerja di perusahaan ekspor impor tuh. Jadi menghitung yang harus dibayar saat barang masuk berapa. Karena barang masuk di pelabuhan sudah ketemu bea cukai di sana. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Jadi ada 2 kasus tadi ya, aktivitas penyerahan barang kemudian impor.